Setelah memulai musim 2024-2025 yang kurang memuaskan, Manchester City kini tengah berbenah besar-besaran demi kembali bersaing di papan atas Premier League. Meski masih mampu menutup musim di posisi 3 besar, pencapaian tersebut jauh dari ekspektasi klub yang terbiasa meraih gelar di era Pep Guardiola. Kekalahan dalam beberapa laga penting, cedera pemain kunci, serta menurunnya konsistensi membuat The Citizens kehilangan trofi Liga untuk pertama kalinya dalam 4 musim terakhir. Menyadari bahwa persaingan di Premier League semakin ketat, Guardiola dan manajemen klub langsung mengambil langkah agresif di bursa transfer untuk memperkuat skuad. Proses membangun ulang tim ini sudah dimulai sejak Januari 2025. Di jendela transfer musim dingin tersebut, City menggelontorkan sekitar 177 juta pound sterling untuk mendatangkan beberapa nama baru. Aktivitas itu berlanjut pada musim panas, di mana mereka kembali menghabiskan dana sekitar 116 juta pound sterling. Tak berhenti sampai di situ, The Citizens masih berencana merekrut 2 pemain tambahan sebelum bursa transfer ditutup. Langkah ini mencerminkan ambisi klub untuk segera kembali ke puncak, sekaligus mengantisipasi hengkangnya beberapa pemain lama. Salah satu perubahan besar yang sedang terjadi adalah potensi kepergian Jack Grealish. Pemain sayap kiri timnas Inggris tersebut dikabarkan semakin dekat bergabung dengan Everton. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, proses kepindahan Grealish ke Goodison Park sudah hampir rampung. Jack Grealish akan menjalani tes medis di Everton sore ini, Senin waktu Liverpool. Ia menambahkan bahwa Everton dan Manchester City sedang membahas finalisasi dokumen untuk kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian permanen senilai 50 juta pound sterling atau sekitar 850 miliar rupiah di akhir musim. Opsi pembelian tersebut tidak bersifat wajib, sehingga keputusan akhir akan berada di tangan sang pemain. Kepergian Grealish akan meninggalkan lubang di sektor sayap, sehingga Guardiola segera mengajukan permintaan kepada manajemen klub untuk mencari pengganti. Target utama yang diincarnya adalah Rodrigo Goes, pemain sayap asal Brasil milik Real Madrid yang belakangan dikaitkan dengan Liverpool dan Arsenal. Guardiola disebut sangat mengagumi gaya bermain Rodrigo yang memiliki kecepatan, kelincahan dan kemampuan mencetak gol dari berbagai posisi di lini depan. Menariknya, Real Madrid dikabarkan tidak menutup pintu bagi kepergian Rodrigo. Romano melaporkan bahwa Los Blancos akan mengizinkannya hengkang jika sang pemain memang menginginkannya. Namun, ada satu syarat besar. Klub peminat harus bersedia menebusnya dengan harga 100 juta euro atau sekitar 1,89 triliun rupiah. Nilai tersebut menunjukkan betapa berharganya pemain yang telah menjadi bagian penting dari kesuksesan Madrid dalam beberapa musim terakhir itu. City sendiri saat ini memang berada dalam posisi di mana mereka harus mempertimbangkan pergantian personel di lini serang. Selain Grealish, gelandang muda James McAtee juga hampir pasti hengkang. Pemain berusia 22 tahun itu dikabarkan segera bergabung dengan Nottingham Forest dalam kesepakatan permanen senilai 20 juta pound sterling setelah tampil impresif dan membantu timnas Inggris U21 menjuarai Euro U21. Sementara itu, Savio, winger muda yang musim lalu bersinar di La Liga bersama dengan Girona, juga dikabarkan telah menyetujui kesepakatan untuk pindah ke Tottenham Hotspur. Persaingan mendapatkan Rodrigo tidak akan mudah bagi City. Arsenal disebut juga telah menaruh minat besar terhadap sang pemain karena ingin memperkuat sektor sayap kiri mereka. Selain itu, Tottenham Hotspur dan Liverpool juga masuk dalam daftar klub Premier League yang memantau situasi Rodrigo. Namun, posisi City sebagai salah satu klub terkaya di dunia dan reputasi Guardiola dalam mengembangkan pemain berbakat bisa menjadi faktor penentu dalam negosiasi. Sejauh ini, Manchester City telah menghabiskan sekitar 150 juta pound sterling atau sekitar 3,2 triliun rupiah di bursa transfer musim panas 2025. Beberapa nama yang sudah resmi bergabung antara lain Tijani Reinders, gelandang serba bisa asal Belanda yang diboyong dari AC Milan, Ryan Aït-Nouri, bek kiri cepat dari Wolverhampton, Ryan Cherki, gelandang kreatif asal Prancis, dan Marcus Bettinelli, kiper berpengalaman yang direkrut sebagai pelapis. Perekrutan ini dilengkapi dengan langkah-langkah strategis di lini belakang dan tengah untuk memperkuat kedalaman skuad. Jika semua target transfer terrealisasi, berikut adalah proyeksi starting 11 Manchester City musim 2025-2026. Di posisi kiper, James Trafford menjadi pilihan utama menggantikan Ederson yang masa depannya masih belum jelas di tengah minat klub-klub Arab Saudi. Trafford yang baru berusia 22 tahun dikenal memiliki refleksi yang tajam, kemampuan membaca permainan serta distribusi bola yang mumpuni, atribut yang sangat sesuai dengan filosofi bermain Guardiola. Lini belakang diperkirakan akan diisi oleh Rico Lewis di bek kanan, Ruben Dias dan Josko Vardiol sebagai duet bek tengah, serta Ryan Aït-Nouri di bek kiri. Dias, meski musim lalu terganggu cedera, tetap menjadi pemimpin di lini belakang. Sementara itu, Vardiol tampil luar biasa musim lalu
hingga dinobatkan sebagai pemain terbaik Etihad 2024-2025. Kecepatan dan kaki kirinya yang kuat membuatnya menjadi kunci dalam membangun serangan dari belakang. Di lini tengah, Rodri kembali dari cedera lutut serius yang membuatnya absen hampir sepanjang musim lalu. Kehilangan Rodri terbukti sangat mempengaruhi performa City, sehingga kehadirannya musim ini menjadi sangat vital. Bersama Rodri, ada Tijani Reinders yang akan menambah kekuatan bertahan sekaligus kemampuan distribusi bola, serta Ryan Cherki yang diharapkan menjadi penggerak serangan dengan kreativitas yang dimilikinya. Sektor penyerangan menjadi area yang paling menarik untuk diperhatikan. Jika transfer Rodrigo berhasil, ia kemungkinan akan menempati posisi sayap kanan, sementara Erling Haaland akan tetap menjadi ujung tombak andalan. Striker asal Norwegia itu sempat mengalami penurunan performa musim lalu dengan hanya mencetak 22 gol di liga dan gagal mempertahankan sepatu emas. Namun, dengan kontrak baru yang menjadikan pemain dengan bayaran tertinggi di Premier League, motivasi Haaland untuk kembali tajam tentu sangat tinggi. Di sisi kiri akan diisi oleh Omar Marmoush, penyerang internasional Mesir yang direkrut dari Eintracht Frankfurt pada Januari lalu dengan biaya 63,2 juta pound sterling. Baik, dengan mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 22 pertandingan. Jika melihat keseluruhan skuad, Manchester City musim 2025-2026 terlihat lebih segar dan memiliki variasi taktik lebih banyak dibandingkan musim lalu. Guardiola tampaknya ingin mengombinasikan pengalaman pemain senior seperti Diaz, Rodri dan Haaland atas pemain muda seperti Reinders, Cherki dan Aitnou. Rodrigo akan melengkapi puzzle yang sedang disusun Guardiola, memberikan City ancaman serangan yang lebih mematikan di kedua sisi sayap. Namun, perjalanan merebut kembali gelar Premier League tidak akan mudah. Liga Inggris musim ini diprediksi akan menjadi salah satu yang paling kompetitif dalam satu dekade terakhir. Guardiola harus mampu menemukan kombinasi terbaik sejak awal musim, mengingat jadwal padat yang akan mereka hadapi, termasuk partisipasi di Liga Champions dan Piala Dunia antar klub yang baru saja mereka lakoni. Dengan investasi besar yang telah dikeluarkan, tekanan kepada Guardiola dan para pemain tentu akan semakin besar. Kesuksesan musim ini tidak hanya akan diukur dari trofi yang diraih, tetapi juga dari kemampuan City untuk kembali menunjukkan dominasi permainan yang menjadi ciri khas mereka.